Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan berkah dalam. Waktu saya kecil, saya suka bakmi. Dan ibu saya tahu bahwa saya suka bakmi. Maka bakmi menjadi senjata untuk menasihati saya. Ketika saya nakal, ibu saya menceritakan tentang keadaan surga dan neraka. Katanya, kalau di surga itu makan bakminya enak-enak semua. Tetapi kalau di neraka itu kita makan bakmi tapi bakminya dari cacing. Dia tahu bahwa saya takut akan cacing dan suka akan mie. Maka dengan cara itu ia menasihati saya supaya tidak nakal, supaya nanti tidak masuk ke neraka. Dan saya takut. Dalam perkembangan ada cerita lain, teman-teman saya di SD, mereka bercerita tentang surga. Mereka bercerita bahwa kalau surga itu kita ada dalam perjamuan yang mewah, ditemani malaikat-malaikat, hidupnya sukacita, semua barang terbuat dari emas, kita seperti hidup di kerajaan mimpi katanya. Sementara kalau di neraka itu ditemani oleh setan-setan yang bertanduk dengan taring-taring menakutkan wajahnya, dan kita selalu disiksa oleh panasnya api neraka. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berbincang tentang surga. Dan bagaimana gereja memandang surga? Adakah surga? Kalau ada, seperti apa? Bagaimana kitab suci menerangkan tentang surga itu? Dan untuk apa surga bagi kita? Yang jelas surga adalah tempat berkumpulnya orang kudus, orang yang suci. Karena disucikan oleh Allah sebagai tanggapan atas perbuatan di dunia yang selalu mengarahkan diri pada Tuhan. Selebihnya adalah belas kasih Tuhan yang menyempurnakannya. Itulah iman kita. Maka surga adalah kumpulan orang suci. Di mana surga itu berada, gambarannya macam-macam. Pada awalnya bangsa Israel menggambarkan surga itu ada di langit, dan bukan bangsa Israel sendiri. Semua orang menggambarkan kalau mengatakan surga menunjuknya ke atas, ke langit. Karena langit luas, tanpa batas. Artinya surga adalah sungguh-sungguh kebebasan tanpa batas bersama Allah sendiri. Kebahagiaan penuh. Itu terus dibawa dalam sejarah keselamatan pandangan surga di atas itu. Maka kemudian ketika mencoba menggambarkan secara kosmologik, sejarah Israel itu menggambarkan surga dalam kosmos yang dibagi dalam 3 tingkat. Yang pertama adalah yang paling atas, itu tempat Allah bertahta, para malaikat dan makhluk surgawi, dan kita yang diizinkan ke sana adalah kita yang hidupnya baik. Tingkat kedua adalah kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Dan tingkat bawahnya lagi adalah neraka. Tempat orang mengalami hukuman kekal. Kehidupan yang selama-lamanya di bawah bumi dan mati. Kemudian pemahaman itu bertumbuh. Masih samar-samar menunjuk tempat fisik, tetapi lebih kualitas. Kediaman Allah. Tempat Allah berdiam. Masih menunjuk di atas atau dimanapun. Atau bahkan digambarkan dalam perjanjian lama tempat berdiam Allah itu di bait sucinya, di Yerusalem, di Gunung Sion. Tetapi semuanya menyatakan tempat kediaman Allah itulah surga. Maka dari sini sebenarnya bisa dikembangkan gagasan surga itu entah di mana. Tetapi surga itu juga di tengah-tengah kita ketika Allah hadir. Dan sungguh menjadi penyerta yang memberi keselamatan dan menjaga. Itulah surga. Dalam kitab Kejadian kita bisa membaca cerita tentang Adam dan Hawa. Diceritakan bahwa Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di Taman Firdaus, Taman Eden. Taman yang sangat indah, dan itulah gambaran surgawi. Tetapi karena menentang Allah, maka kemudian ia harus keluar dari tatanan surgawi dan kemudian menderita
dalam kehidupan. Tetapi Allah terus-menerus mengarahkan hidupnya supaya suatu saat nanti sampai ke Taman Eden lagi, hidup surgawi. Kemudian bagaimana perjanjian baru zaman Yesus menggambarkan surga. Ada istilah rumah Bapa, Bapa kami yang ada di surga, kerajaan surga, dan sebagainya. Doa yang paling utama dan paling penting dalam kehidupan iman adalah doa Bapa kami, yang dimulai dengan kalimat pertama, Bapa kami yang ada di surga, menunjuk kediaman Allah. Tetapi bukan tempat di luar sana atau di langit, tetapi di mana Allah berdiam, berkuasa, mengendalikan semesta. Maka surga menunjuk diri Allah sendiri dan bukan sekedar atau hanya tempat entah di mana. Dalam perjanjian baru, gambaran tentang surga ada macam-macam. Digambarkan surga adalah kegembiraan karena menghadiri perjamuan. Surga adalah kegembiraan karena datangnya si tuan, pengantin, dan seterusnya. Kitab Wahyu pun memberi gambaran tentang surga yang damai, yang penuh sukacita, yang penuh persaudaraan. Kenaikan Yesus ke surga juga menunjukkan Yesus yang bersatu dengan Bapanya. Dan doa kita adalah suatu saat kita boleh bersatu di alam surgawi bersama Allah yang kita imani. Dari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah bingung. Masih ada pertanyaan, lalu apa surga itu dan di mana? Rupa-rupanya apa yang saya ceritakan, yang saya kutip dari tradisi maupun kitab suci, semuanya adalah gambaran tentang surga, metafora tentang surga, kiasan tentang surga. Tetapi surga itu apa? Tidak ada yang bisa dikatakan kecuali yang kita percaya dan tersirat dalam metafora itu. Surga adalah persatuan sempurna dengan Allah. Di sana kita mengalami kebahagiaan penuh bersama Allah, melampaui segala kebahagiaan di dunia dan pula segala kebahagiaan yang kita angankan. Surga berarti bersatu dengan Tuhan dan hidup bahagia kekal. Itu saja, dan itu sudah mempesona kita untuk terus mengarahkan hati hidup surgawi. Amin. Mari kita berdoa. Hantarkanlah hidup kami ini ke arah yang benar menuju kepadamu, ya Allah Bapa yang ada di surga. Perkenankanlah kami mengalami hidup surgawi dengan mengalami Engkau yang hadir dalam siarah hidup kami, dalam suka duka kami, sampai nantinya sungguh sukacita kami Kau penuhi ketika Engkau memanggil kami dan mengampuni segala dosa kami karena penebusan Kristus. Sehingga kami boleh bersatu dengan Engkau dan para kudus di surga secara sempurna dalam kebahagiaan abadi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.